Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, saya mulai dengan pantun dulu lah. Burung jalak, burung serindit, terbang tinggi di udara. Kita bertemu berdiskusi bersama untuk Riau yang sejahtera dan maju. Dipas-paskan lah. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, terima kasih untuk diberi kesempatan ikut memberikan kuliah umum pada pagi hari ini. Saya nggak tahu alasan panitia, salah satunya mungkin karena kemarin kami bercanda juga. Jangan-jangan karena ini adalah contoh dari stunting yang berhasil, begitulah. Karena tinggi saya 160, jadi terhitung masih pendek di generasi saya gitu. Jadi kami bercanda begitu. Satu lagi teman kami wakil rektor bidang alumni dan kemahasiswaan Mas Ari Sujito itu tidak bisa hadir. Beliau juga tingginya setara dengan saya lah. Kami termasuk generasi yang terhitung tidak terlalu tinggi. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, kita berbicara soal stunting dan kemiskinan ekstrim merupakan suatu yang sangat penting bagi bangsa kita, karena kita tahu sejarah membuktikan bangsa dan negara yang besar, negara yang maju tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pada sumber daya alam. Kita lihat berbagai negara yang sekarang ini disebut dengan negara maju itu adalah negara yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang unggul. Dan kita tidak boleh mengulangi sejarah apa yang kita sebut sebagai paradox of plenty. Seringkali paradox of plenty itu terjadi ketika orang merasa cukup dengan kelimpahan sumber daya alam yang dimiliki. Kayak lagunya Kus Plus itu ya. Kita selalu terlena kadang dengan sumber daya alam yang berlimpah. Tapi pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa sumber daya alam itu pada suatu saat akan habis. Dan ketika sumber daya alam itu habis, maka negara tersebut akan masuk dalam fase baru di mana negara tersebut akan bergantung pada sumber daya yang ada di negara-negara lain. Oleh karena itu kita menggunakan momentum tahun ini untuk membangun kesadaran baru bahwa sumber daya manusia itu harus menjadi prioritas kita ke depan. Bapak Ibu sekalian, saudara yang saya hormati, sumber daya manusia itu adalah bagian dari kekuatan kita sebagai bangsa. Secara demografi, bangsa ini dianugerahi oleh Tuhan dengan jumlah penduduk yang juga sangat besar, 270 juta jiwa. Kalau nggak salah ini nomor 4 kalau nggak salah ya, terbesar di dunia. Ini sebuah modal sebenarnya. Tidak banyak bangsa yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Tetapi jumlah penduduk yang cukup besar itu tidak menjadi kekuatan kalau dia tidak menjadi sumber daya yang berkualitas. Apalagi bangsa ini juga dianugerahi bonus demografi. Ketika jumlah penduduk usia produktifnya lebih besar dari penduduk usia non produktif. Di setengah negara-negara sekarang ini menjadi semakin menua. Kita lihat di negara Eropa, di negara Asia Timur, penduduknya sebagian besar adalah jompo, usia tua. Sehingga mereka kekurangan dari penduduk usia produktif. Sedangkan sebaliknya negara kita justru mempunyai kelimpahan jumlah penduduk usia produktif yang luar biasa besarnya. Sekali lagi, kalau kita punya kekuatan seperti itu dan kita tidak manfaatkan dengan sangat baik, maka ini akan menjadi bukan berkah demografi, tetapi bencana demografi. Ini menjadi satu catatan yang harus kita sadari bersama.
Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, kalau kita bicara penguatan sumber daya manusia, kita harus bicara satu kerangka yang lebih holistik. Boleh dikatakan penguatan sumber daya manusia harus dilakukan berbasis pada daur hidup, daur kehidupan. Jadi tidak bisa kita segmented, hanya melihat sumber daya manusia itu pada sisi pendidikan saja, atau melihat dari sisi kesehatan saja, tapi harus kita melihat dalam satu kesatuan yang sifatnya holistik. Mulai dari lahir bayi sampai dia meninggal. Jadi kalau kita ingin melakukan pemberdayaan dan penguatan sumber daya manusia, itu mulai dari lahir sampai dia meninggal. Jadi itu adalah satu kerangka yang harus kita bangun bersama-sama. Dan problem kita saat ini ketika kita bicara soal sumber daya manusia dalam kerangka siklus kehidupan itu, kita berhadapan dengan kecenderungan cara berpikir kita itu sektoral. Itu masalah kita. Karena kita sudah terbiasa dengan kotak-kotak. Ini urusannya kalau soal bayi sampai dia umur sekian itu urusan siapa? Setelah dia masuk pendidikan urusan siapa? Ketika dia sudah siap menjadi angkatan kerja urusan siapa? Jadi segmented. Selalu dalam kotak-kotak itu. Sehingga kita harus membuka diri dengan cara berpikir yang lebih integrated, lebih holistik. Ketika kita menangani sumber daya manusia, kita harus mulai merobohkan sekat-sekat sektor itu. Nah, cara berpikir ini saya kira sangat penting sekali dalam penanggulangan stunting dan kemiskinan ekstrim. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya lihat dari data yang kita sudah miliki, kita sudah sangat sama lah untuk melihat persoalan ini menjadi sangat urgent. Baik itu terkait dengan angka stunting yang ada di Indonesia, angka stunting di setiap daerah termasuk Riau, itu juga beberapa data menunjukkan indikasi bahwa problem ini harus kita selesaikan bersama-sama. Tetapi selalu pertanyaannya, kita sudah menyadari ini sebagai masalah sudah sangat lama. Seminar tentang stunting dan kemiskinan ekstrim saya kira sudah sering dilakukan. Bahkan hasil seminarnya sudah bertumpuk. Di kampus, di pemerintah daerah, di pemerintah pusat, seminar soal ini sudah cukup banyak. Pertanyaannya adalah apa yang salah dari strategi yang kita sudah lakukan selama ini? Tentu tidak selesai dengan seminar. Kita harus mulai mempertajam lagi strategi kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan stunting. Satu persoalan yang menurut saya sangat krusial dan mungkin kita sadari bersama, mungkin juga Pak Ketua sehari-hari akan menghadapi soal ini, yaitu soal data. Semua orang bicara data, tetapi tidak berbicara tentang data yang sama. Saya kira ini satu penyakit yang kita miliki sekian lama, karena kita tidak punya data yang betul-betul akurat. Ibaratnya kita kalau kita berperang, kalau kita tidak punya data yang sangat akurat tentang posisi, kondisi, keadaan, situasi yang kita hadapi, kita akan tidak mampu menggunakan senjata untuk menyelesaikan persoalan itu dengan baik. Sehingga persoalan pertama yang harus kita tuntaskan adalah persoalan data. Tidak hanya persoalan stunting, tetapi juga berkaitan dengan kemiskinan ekstrim. Kemarin Bapak Presiden melakukan satu rapat khusus kabinet yang membicarakan soal registrasi sosial ekonomi, Reksosek ya. Karena menurut saya satu persoalan yang serius kita adalah setiap kementerian bahkan pemerintah daerah juga punya masing-masing data terkait dengan kemiskinan. Siapa yang miskin? Tadi Ibu pembicara sebelum menyebutkan soal definisi kemiskinan, itu pun belum tentu sama antar kementerian lembaga. Siapa yang miskin? Dan di mana orang miskin itu berada? By name, by address, bahkan by location. Sekarang kita punya teknologi yang kita sebut sebagai geospasial untuk melihat secara langsung di mana siapa
dan seperti apa kondisi yang dihadapi oleh orang miskin. Menurut saya ini harus kita tuntaskan soal data ini. Dan ini menjadi pekerjaan besar secara nasional karena kita bicara soal satu data, big data, dan big data inilah yang kemudian kita bisa menganalisis situasi yang kita hadapi. Karena data itu sangat penting pertama untuk mengambil keputusan yang tepat. Kalau tidak ada data yang bagus, maka keputusan yang kita ambil belum tentu bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi. Yang kedua, data juga dibutuhkan untuk tepat sasaran. Kepada siapa alokasi atau bantuan sosial dan juga program yang kita miliki itu kita targetkan. Jadi menurut saya kampus dan pemerintah daerah harus bekerja sama untuk menyelesaikan soal data ini. Kalau Fakultas Geografi, saya tahu teman-teman di Fakultas Geografi UGM sudah mengembangkan satu metode geospasial untuk memetakan soal kemiskinan. Jadi orang tidak hanya dilihat name-nya, address-nya, tetapi dipotret langsung rumahnya secara spasial dengan teknologi geospasial yang kita sudah miliki. Sehingga betul nggak orang itu kondisinya seperti yang digambarkan orang miskin. Karena kadang-kadang terjadi juga karena sudah berlimpah bantuan sosial, akhirnya muncul adalah miskin baru. Ya, orang yang sebenarnya tidak miskin kemudian karena dapat bantuan sosial menjadi miskin gitu. Nah, ini yang harus kita selesaikan dengan satu pendataan yang akurat melalui registrasi sosial ekonomi sehingga bisa secara tepat by name, by address, by spasial di mana lokasi orang miskin. Sehingga ketika kita sudah punya peta kemiskinan yang sangat komprehensif ini, pekerjaan kita jauh lebih mudah. Oh, ternyata dari sisi spasial kita bisa memotret mana daerah yang sangat menjadi daerah yang di mana orang miskin itu berada. Baik itu di perkotaan maupun di pedesaan, di rural maupun di urban. Secara spasial kita bisa potret. Maka ada definisi warga miskin, desa miskin, atau kampung miskin, atau daerah miskin. Jadi spasialnya kita bisa bertingkat. Itu menurut saya satu hal yang menjadi PR kita dan mudah-mudahan dengan kerjasama UGM dengan pemerintah Provinsi Riau ini, persoalan data ini kita bisa selesaikan. Persoalan yang kedua Bapak Ibu sekalian, dan kita perlu strategi yang lebih komprehensif, itu adalah persoalan konvergensi program dan anggaran. Istilah saya ya konsolidasi program dan anggaran. Kita seringkali menyelesaikan soal kemiskinan dan stunting ini dengan metode sapu lidi lepas. Masing-masing kementerian, lembaga, bahkan daerah swasta punya agendanya sendiri-sendiri. Dengan menyapu dengan cara mereka sendiri-sendiri. Maka ke depan kita harus membangun pendekatan sapu lidi terikat. Kalau ibarat sapu itu terikat secara kuat, di dalamnya terlibat seperti disampaikan tadi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kampus, NGO, swasta, semua terikat dalam satu strategi bersama, konvergensi dari sisi program dan alokasi anggaran, maka itu jauh lebih efektif. Dan bahkan kalau bila perlu satu daerah dikeroyok rame-rame, satu lokus di mana kemiskinan itu menjadi satu persoalan serius, itu dikeroyok rame-rame dari berbagai sektor, dari berbagai pendekatan, dari hulu sampai hilir, maka itu akan bisa menyelesaikan persoalan. Karena tadi digarisbawahi oleh Bu Rektor, persoalan kemiskinan, persoalan stunting tidak bisa dilihat hanya persoalan kesehatan. Dia berkaitan dengan hulu sampai ke hilir. Di dalamnya ada persoalan agama. Mengapa agama? Karena misalnya pasangan pengantin yang baru akan menikah, itu setidaknya Kementerian Agama melalui KUA ataupun melalui gereja, melalui pura dan lain-lain, dilakukan satu pendidikan pranikah. Sehingga mereka diberikan edukasi
pasangan muda ini diberikan edukasi yang terkait dengan ketahanan ekonomi keluarga, persoalan bagaimana menyelesaikan persoalan rumah tangga, dan ketiga juga berkaitan dengan bagaimana mencegah stunting. Jadi mencegah stunting itu sudah mulai dari pendidikan pranikah. Jadi KUA itu tidak sekedar mencatatkan perkawinan atau catatan sipil mencatatkan perkawinan, tetapi ada edukasi juga. Ini menurut saya satu hal yang sangat penting juga di dalam proses penanggulangan stunting mulai dari pranikah. Bahkan agama juga sangat penting untuk mencegah perkawinan muda. Tadi Bu Rektor juga menyampaikan. Ini bukan soal yang mudah karena itu harus ada basis menyampaikan secara teologis maupun dari sisi agama. Mengapa pernikahan muda itu tidak dianjurkan dari sisi agama? Jadi tidak hanya sisi kesehatan tetapi sisi agama. Nah, stunting itu juga bukan persoalan agama saja tetapi persoalan PU, pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Karena di situ ada persoalan sanitasi. Ada persoalan kehidupan yang sehat gitu. Rumah yang sehat. Gimana mungkin pasangan muda itu bisa hidup dan melahirkan anak-anak yang sehat kalau lingkungan ekosistemnya tidak sehat. Maka saya ingin mengatakan bahwa persoalan stunting ini menjadi persoalan lintas sektor. Yang terkait di dalamnya agama, di dalamnya PU, di dalamnya kesehatan, di dalamnya pendidikan, di dalamnya juga ekonomi. Makanya kemarin saya sangat setuju kalau persoalan stunting ini ditangani oleh BKKBN. Mengapa BKKBN? Karena BKKBN itu tidak urusan untuk 2 anak cukup. Tetapi BKKBN itu adalah memperkuat keluarga sebagai unit terkecil yang menyangga republik ini. Tidak mungkin kita akan mendapatkan republik yang kuat kalau keluarga-keluarga kita tidak sejahtera, tidak juga sehat. Oleh karena itu BKKBN harus menjadi leading sector di dalam penanggulangan stunting. Bahkan untuk kemiskinan, ujung tombaknya bukan hanya desa tetapi keluarga. Karena ketahanan ekonomi keluarga menjadi satu syarat penting untuk kita hidupkan. Misalnya industri rumah tangga. Ibu-ibu mulai dengan ultramikro, dengan kur dan lain-lain bisa mengembangkan satu kegiatan ekonomi keluarga. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, konvergensi dari sisi program dan anggaran itu harus kita selesaikan. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian dengan apa yang disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, jadi persoalan stunting dan kemiskinan ekstrem sangat mudah diselesaikan kalau kita bekerja sama, bersinergi dan berkolaborasi. Kalau tidak kita lakukan itu maka persoalan ini akan tidak bisa selesai. Target 14% kemudian zero dalam 2024 untuk kemiskinan ekstrem tidak akan tercapai. Itu yang kedua, konvergensi kolaborasi, termasuk dari sisi anggaran. Nah, yang terakhir, problem kita di dalam penyelesaian stunting dan kemiskinan ekstrem itu adalah delivery. Kadang-kadang kita punya rancangan yang hebat, punya data yang bagus, tapi tidak deliver. Kita bisa mengatakan konvergensi, kolaborasi di atas kertas, di atas meja ya, tapi tidak deliver. Maka persoalan berikutnya di Indonesia adalah eksekusi, dijalankan. Menjalankan ini menjadi satu isu, bukan sekedar memikirkan, tetapi menjalankan. Saya kira Bapak Ibu sekalian punya pengalaman masing-masing terkait dengan bagaimana menjalankan program. Susahnya bukan main. Mungkin sudah sepakat di level pimpinan, di gubernur, di bupati, wali kota sudah oke-oke semua, kepala dinas oke-oke, di bawahnya nggak jalan.
Kenapa nggak jalan? Ini banyak persoalan. Nah, oleh karena itu yang paling penting bagi kita ketika menjalankan sebuah rencana ini adalah eksekusi ini dikawal betul. Jadi pengendalian dan pengawalan itu penting sekali. Bila perlu, pemimpin itu harus sering-sering datang untuk melihat apakah sudah jalan atau tidak programnya. Nggak bisa diputuskan di atas meja. Itulah sebabnya mengapa Pak Jokowi itu paling sering belusukan, karena melihat apa yang diputuskan di rapat kabinet, di level pimpinan belum tentu tereksekusi di bawah. Makanya sekarang kita harus punya seni kepemimpinan yang baru supaya betul-betul turun ke bawah, melihat apakah itu tereksekusi dengan baik atau tidak. Dan monitoring evaluasi menjadi keharusan sehingga kita tahu apa yang harus diperbaiki, apa yang harus menjadi titik kelemahan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian 3 hal yang menjadi persoalan kita. 1 soal data, 2 soal kolaborasi, konvergensi program dan anggaran, yang ketiga soal eksekusi. Oleh karena itu mari kita belajar dari kelemahan kita sebelumnya. Kalau memang target penanggulangan kemiskinan ekstrim harus kita percepat dan stunting kita harus kita turunkan, itu bisa kita lakukan kalau 3 persoalan ini kita selesaikan, dan itu saya kira tidak hanya menjadi persoalan wacana tetapi juga menjadi soal lapangan yang membutuhkan kolaborasi di dalam gagasan dan juga kolaborasi dari eksekusi di bawah. Jadi lapangan itu jadi persoalan yang serius. Orang mengatakan devil ya. Setan itu ada di detail gitu. Kadang-kadang orang selesai dengan rumusan besar tapi ternyata detailnya tidak terkawal dengan baik, maka kita harapkan Kagama dan UGM betul-betul mengawal ini sampai ke bawah, betul-betul mengawal ini sampai ke detail, dan kita harapkan dengan cara seperti itu kita akan menghasilkan sesuatu lompatan kemajuan dalam sumber daya manusia. Kita tidak berhenti hanya mengeluh, kita tertinggal dibandingkan negara lain, tertinggal dibandingkan Singapura dengan Malaysia, tapi kita tidak pernah melakukan lompatan-lompatan untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Sekali itu yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santi santi, Om Namo Buddhaya. Tadi saya sudah menyampaikan masalah yang berat bagi kita itu adalah bagaimana bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi. Padahal values utama bangsa kita itu adalah gotong royong. Ini paradoks kan Pak? Nilai utamanya gotong royong, tetapi dalam kenyataannya sulit untuk bergotong royong. Ada apa ini? Ini problem dari budaya yang harus kita selesaikan, karena menurut saya ada 3 hal yang harus kita bangun dalam memperkuat kolaborasi ini. Ini bukan persoalan hari ini aja, tapi ke depan kita harus menjadi bagian dari budaya baru kita. Dunia sekarang pun sudah bergeser dari kompetisi ke kolaborasi. Bahkan menyebutkannya sebagai kompetisi dan kolaborasi jadi satu. Competition ya. Bukan competition aja, tapi ada coordination atau collaboration and competition. Jadi satu values baru. Nah, ada 3 hal yang penting. Pertama soal leader dan leadership. Kita sulit bekerja sama karena kita memang tidak ada leadership untuk mendorong kerjasama itu dilakukan. Karena tugas pemimpin itu adalah mendorong setiap kalangan untuk berkolaborasi, bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Leadership ini harus dibangun dari level tertinggi sampai ke bawah. Kita tidak hanya bicara presiden, tetapi bicara gubernur, bicara kepala daerah, bupati, wali kota, sampai kepala desa. Cara berpikirnya adalah, visionnya adalah collaboration, mengajak orang untuk bersama, bergerak bersama, bekerja sama dan kerja bersama. Ini yang memang harus digerakkan. Karena kita tahu bahwa
dalam kultur masyarakat kita yang masih paternalistik, kadang-kadang kita perlu terpimpin, Pak. Kepemimpinan itu menjadi satu isu penting dalam collaboration. Nah, yang kedua, sistem. Bagaimana membangun sistem yang memberi insentif orang untuk bekerja sama, memaksa orang bekerja sama. Jadi kalau kita ingin membuat sistem yang mencoba orang bekerja sama atau mengharuskan orang bekerja sama, maka ada reward dan punishment-nya. Kalau dia bekerja sama ada reward-nya, kalau tidak bekerja sama ada punishment-nya. Sederhana kan, insentif dan disinsentif. Misalnya korporasi harus terlibat, dia harus bekerja sama dengan sistem dan strategi penanggulangan kemiskinan Riau. Dia harus integrated di dalam. Kalau dia tidak masuk di dalamnya ada punishment-nya. Dia tidak boleh melakukan CSR misalnya yang di luar dari kerangka yang kita sudah sepakati. Itu pemerintah punya role di situ, pemerintah daerah. Kalau kamu punya CSR, maka CSR itu harus masuk ke dalam kerangka yang kita sudah bangun bersama. Tidak boleh di luar itu. Sistem yang memaksa itu. Nah, yang ketiga baru edukasi. Di mahasiswa kita atau di sekolah kita, pendidikannya kan harusnya 3, Pak. Critical thinking, innovation, dan collaboration. Dari SD sampai SMA sampai perguruan tinggi. Orang diajarkan untuk critical thinking, berpikir kritis. Yang kedua bicara soal innovation, inovasi, tetapi bekerja sama harus diajarkan. Di kampus itu harus dibuat sekat-sekat atau perombakan sekat-sekat keilmuan yang sangat rigid. Di UGM saya kira sudah mulainya dengan apa? Membongkar pagar-pagar itu. Fakultas hukum dibongkar pagar dengan sospol, dengan ekonomi dan fakultas lain gitu. Karena cara berpikir kita sudah dari awal sudah sekat-sekat, Pak. Kubikel dan bahkan cara berpikirnya sektoral itu mulai dari apa? Dari pendidikan. Ego sektoral itu dari mulai ego disiplin ilmu. Bahkan sekarang transdisiplin, lintas disiplin harus. Nah, artinya ini harus dimulai juga di pendidikan untuk kolaborasi. Orang diajarkan untuk proyek bersama. Saya setuju misalnya KKN UGM itu proyek bersama. Untuk menyelesaikan persoalan bersama. Jadi ini tidak sesederhana kita bikin Kementerian Kemiskinan, Pak. Bagi saya ini ada 3 hal itu harus kita selesaikan. Leadership, sistem, dan edukasi, literasi. Nah, mengenai tadi yang disampaikan teman-teman BKKBN ini memang perlu disampaikan Kementerian Agama ini. Jangan sampai untuk menyelesaikan persoalan yang di hulu ini kita tidak cukup waktu. Bagaimana mungkin pasangan pengantin bisa diberikan edukasi kalau dia mendaftarnya 10 hari sebelum. Minimal ada waktu bisa digunakan untuk melakukan edukasi, penguatan dan lain-lain. Saya kira ujung tombaknya bukan hanya KUA, Pak. Di beberapa tempat kita harus ambil inspirasinya. Misalnya tempat saya di Bali itu sistem Banjar. Banjar itu RW ya. Sistem Banjar itu adalah ujung tombak yang luar biasa. Di situ ada posyandu, di situ ada berbagai macam upaya untuk penguatan ekonomi, penguatan budaya, penguatan kesehatan. Jadi kita harus hidupkan institusi-institusi yang sudah ada. Kelemahan kita kan seringkali membangun institusi baru. Pemerintah apalagi ada anggarannya bikin organisasi baru gitu. Padahal institusi yang sudah ada itu sudah cukup kita perkuat. Apakah institusi adat, institusi agama, institusi sosial. Ini yang harus kita berdayakan. Majelis taklim, forum-forum lain itu harus masuk kita di dalam. Jadi intinya itu tadi, bagaimana kita menggunakan berbagai strategi kelembagaan yang tepat gitu. Jangan hanya membangun institusi baru, apalagi sibuk lagi gontok-gontokan ketua umumnya siapa gitu. Organisasinya sibuk urusan internal, urusan jabatan, posisi, anggaran.
Padahal kita punya institusi tradisional yang hidup dalam masyarakat yang harus kita berdayakan. Nah yang kedua, saya tertarik soal memutus lingkaran kemiskinan ini. Problem kita itu kan sekarang problem involusi kemiskinan. Ini banyak sekali kajian mengenai involusi kemiskinan ini atau bahkan lingkaran kemiskinan ini. Maka untuk memutus lingkaran kemiskinan itu harus ada tindakan yang drastis, yang ekstrim juga untuk memutusnya. Dari sisi pembiayaan atau belanja, kita harus berani untuk melakukan upaya yang lebih serius, mengintegrasikan seluruh sistem bantuan sosial yang kita ada supaya tepat sasaran. Kadang-kadang kita kan ini sporadis ya, setiap kementerian punya bantuan sosial. Tapi bantuan sosialnya seperti itu tadi, berserakan, tidak efektif. Pertanian punya subsidi, BKKBN, kesehatan, sosial punya, KIS, KIP, dulu kan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, disebut. Kemudian kita tahu subsidi sekarang. Kita harus bangun satu sistem yang kurang lebih terintegrasi tapi tepat sasaran. Kalau tepat sasaran berarti dia bisa secara drastis mengurangi beban orang miskin itu. Karena sudah jelas anaknya perlu sekolah maka dia dapat bantuan beasiswa. Kalau orang tuanya belum punya modal dia harus dapat KUR dan juga kredit ultramikro. Jadi sisi pendapatan dan sisi pengeluaran itu juga kita harus padukan. Nah itu baru bisa, ibaratnya kalau kita mengatasi memutus rantai kemiskinan, strateginya harus efektif dan betul-betul masif dan terpadu. Gak mungkin itu, karena memang kemiskinan itu akan terlibat budaya miskin juga Pak. Orang miskin itu karena sudah sangat berada dalam bawah kemiskinan itu menganggap kemiskinan itu sebagai sesuatu yang wajar gitu. Yang biasa, tidak ada breakthrough-nya gitu. Terobosan untuk mengatasi. Oleh karena itu yang bisa diharapkan adalah kehadiran negara melalui kebijakan yang efektif dan di situ ada topangan dari kampus dengan data dan juga analisis yang kuat, ada topangan dari korporasi dan organisasi sosial. Kita malu juga masyarakat miskin tetapi juga organisasi keagamaannya cukup berlimpah. Masjidnya bagus, mewah, umatnya naik haji terus gitu, atau juga terjadi yang hidupnya di kalangan elit agama bagus, tapi masyarakatnya miskin. Itu kan paradoks juga. Harusnya kepatuhan dan juga ketaatan beribadah itu menimbulkan solidaritas sosial yang cukup besar, sehingga bisa menjadi bagian dari persoalan penanggulangan kemiskinan. Jadi masjidnya bagus, masyarakatnya juga bagus, sejahtera. Sehingga kita harus bisa memikirkan aspek vertikal dan horizontal ini juga harus berjalan seiring. Jangan sampai hanya ke vertikalnya saja tetapi masyarakatnya juga menjadi masalah gitu. Nah ini harus refleksi juga ini. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ini untuk melihat persoalan kemiskinan. Riau seharusnya tidak ada persoalan kemiskinan karena tanahnya berlimpah, alamnya luar biasa, penduduknya juga pintar-pintar, seharusnya bisa diselesaikan soal ini. Ketaatan beribadahnya juga oke, adatnya terpegang, harusnya tidak ada persoalan kemiskinan di Riau. Ini kan menjadi paradoks kita kalau kita bicara soal yang berkaitan kemiskinan. Terakhir dari teman kita di Satgas, ini memang tadi sudah disampaikan oleh Ibu tadi Prof bahwa problem kita harus kita selesaikan soal data. Datanya dikonsolidasi. Kalau memang rujukannya BPS dan BKKBN itu jadi rujukan, itu dipakai. Tapi kalau ini tidak bisa dipakai satu masing-masing DTKS menjadi rujukan, kemudian BKKBN dan BPS punya sendiri, akhirnya akan tidak menjadi satu data yang satu. Makanya kita kemarin harapkan register sosial ekonomi itu menjadi basis data bersama. Kalau bicara data kemiskinan rujukannya satu.
Nah, setelah rata itu jelas, maka juklak juknisnya juga harus juga diturunkan. Jangan sampai hanya datanya kemudian kebijakan pusat tapi juklak juknisnya nggak ada. Tetapi jangan terlalu mengandalkan juklak juknis gitu. Karena seringkali kekakuan kita dalam berinovasi itu tidak terjadi ya. Artinya fleksibilitas itu terjadi karena terbelenggu juknas dan juknis. Maka improvisasi, fleksibilitas, inovasi harus dibangun. Saya kira sepanjang tidak melanggar tujuan bersama, saya kira ini bisa dilakukan. Tapi saya paham birokrasi itu selalu bicara juklak juknis gitu loh. Ini mentalitas lama yang seringkali menghambat kita ya. Belum ada juklak juknisnya gitu. Kalau nggak ada juklak juknisnya nggak berbuat apa-apa, itu kan suatu ironi ya. Harusnya kita ada inovasi, ada fleksibilitas, ada sesuatu inisiatif yang kita bangun, asal tujuan besarnya kecapai gitu. Ini harus mulai dari mentalitas birokrasi yang juga harus berubah. Ya memang ini harus PR reformasi birokrasi lah ini. Kalau nggak ada reformasi birokrasi juga persoalan kemiskinan kita juga nggak akan selesai. Karena mesin utama untuk menanggulangi itu ya kehadiran negara ya birokrasi. Terakhir soal mahasiswa tadi sudah banyak, jadi intinya berbuatlah. Tadi kan Pak Anwar bilang ilmu itu harus diamalkan, amal itu harus ilmiah gitu ya. Jadi kalau ilmu di kampus harus kita amalkan dan amal yang kita jalankan itu berbasis pada koridor-koridor ilmiah yang kita sudah miliki. Sekira kalau itu sudah jadi tuntunan, persoalan kemiskinan di Riau insya Allah akan kita bisa atasi bersama-sama. Terima kasih.